Apa kabar Mbak Rina? Kangen sama Mama Karlina. Iya dong. Kamu nggak pernah ikut. Iya, sekali ini ikut ya. Oh, Mas Budi apa kabar? Yuk kita duduk situ juga bisa. Ini udah mau buka bentar lagi. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita buka puasa bersama di rumah Mama dan ada teman-teman dari Majelis Mahaba juga yang datang ke sini karena kita kan selalu rutin seminggu sekali kajian bersama Habib Muhammad Syahab dan sekarang kebetulan di bulan Ramadan kita sekaligus mengadakan buka puasa bersama dan tarawih berjamaah. Nah sekarang Habib, aku sama Indra mau nanya-nanya soal soal agama ya di bulan puasa dan tentang Ramadan dan pesan disampaikan khususnya buat anak-anak muda milenial khususnya untuk anak-anak milenial. Mungkin kan ada teman-teman yang ingin sholat subuh tapi telat gitu, kesiangan, jadi mataharinya udah terang banget, itu masih boleh langsung sholat subuh atau gimana? Baik, pertanyaan yang bagus nih buat anak-anak muda yang bukan kesiangan sih, sering kesiangan malah. Ya. Artinya kalau kita bicara hukumnya sholat subuh, sholat fardu ini hukumnya wajib. Dan mengqadha sholat ini ada yang wajib disegerakan, ada yang tidak wajib disegerakan. Intinya orang yang kesiangan dalam sholat subuh, bagaimana? Sholat atau nunggu besok? Tetap dia wajib sholat, artinya diqadha. Buat sholatnya wajib. Tapi dipercepat qadhanya itu afdol. Karena kan orang nggak tahu, kita ini nggak tahu nih umur kita sampai subuh besok atau tidak. Jadi jangan sampai kita subhanallah kalau meninggal dunia masih punya hutang sholat. Jadi bagusnya seperti pertama wajib mengqadha sholat. Kedua dipercepat qadhanya itu lebih afdol. Jadi misalnya bangunnya jam 7 misalnya. Oh bangunnya jam 7 nih, sholat atau tidak? Silahkan sholat tapi bukan lagi niatnya adaan. Misalnya usolli fardhu dhuhri kan adaan biasanya kalau tepat waktunya. Tapi kalau sudah di luar waktunya diganti dengan qadhaan. Artinya qadhaan itu membayar hutang. Jadi mengqadha sebelumnya seperti itu. Jadi tetap dia wajib sholat, cuman mengqadhanya itu
lebih afdol dipercepat daripada tidak dipercepat. Seperti itu, Masya Allah. Oke, sekarang ada pertanyaan kedua, tapi pertanyaan keduanya ini di luar bulan Ramadan nih, Bib. Oke. Ini seputar tentang anak yang sudah menikah, itu aturannya gimana, yang kalau misalnya anak sudah menikah, menafkahi orang tua tuh peraturannya gimana? Nah, beda nih hukumnya. Yang laki atau yang perempuan nih, sebagai suami atau sebagai istri, karena beda hukum. Dua-duanya deh, Bib. biar Oke. Jawab. Buat yang sudah menikah, kan orang tua ini tidak dipisahkan daripada anak. Cuman dalam hukum, kalau seorang laki-laki dia masih punya ibunya walaupun dia punya istri. Artinya dia punya ibunya. Tetap kalau ibunya atau ayahnya berkurangan dan dia berkecukupan, maka seorang anak wajib dia menafkahi orang tuanya kalau orang tuanya butuh nafkah. Ini kalau laki-laki. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Dilihat dia kerja atau tidak. Seandainya kata dia kerja, ini perempuan kerja. Artinya, kemudian dia punya orang tua yang wajib dia nafkahkan. Wajib dia untuk membantu orang tuanya kalau selama dia kerja. Kalau dia tidak kerja bagaimana? Dia tidak kerja misalnya apakah menantu wajib menafkahi mertua? Menantu tidak wajib menafkahi mertua, tapi kalau mertua membutuhkan, alangkah bagusnya kalau menantu membantu kehidupan mertua. Seperti itu. Oke, Masya Allah. Oke, selanjutnya? Selanjutnya aku kan syuting ya Habib. Jadi kalau misalnya tiba-tiba aku syutingnya panas-panasan gitu, terus batal puasanya itu jadinya gimana ya Habib? Waduh, memang kalau panas-panas itu kalau inget es enak banget memang ya. Ya. Artinya gini, orang berpuasa, nih khususnya anak-anak muda nih, yang berpuasa kemudian dia kerja atau ada urusan sesuatu, pernah Nabi itu istilahnya bukan mengancam atau betul-betul memperingatkan bagi orang yang membatalkan puasa tanpa udzur syar'i, artinya tanpa alasan agama yang dibenarkan. Misal tiba-tiba dia tidak berpuasa, maka Rasul mengatakan walaupun dia qadha 1 tahun untuk mengganti 1 hari itu dia tidak akan sama pahalanya. 1 tahun buat 1 hari nggak akan sama pahalanya. Makanya Nabi sangat mengingatkan. Tetapi Al-Quran juga sudah mengingatkan. Misalnya orang safar, kemudian ada safarnya atau orang yang sakit. Kemudian yang dia tidak sanggup untuk berpuasa seperti orang yang kerja bangunan misalnya. Atau yang kerja panas-panasan. Tapi syaratnya masyaqqah. Apa itu masyaqqah? Betul-betul nggak sanggup nahan. Bukan cuman misalnya pilek-pilek dikit, panas-panas dikit itu kan. Kemudian dia batalkan puasanya, itu tidak diterima dalam udzur syar'i. Jadi kalau memang masyaqqah, arti masa sulit betul untuk mempertahankan puasanya, silahkan boleh dia batalkan, tapi dengan syarat setelah Idul Fitri dia wajib bayar puasanya. Tapi ingat nih yang milenial, jangan cuma keringat-keringatan dikit dibatalin. Kita olahraga aja kuat ya? Kuat kita olahraga. Masa anak muda nggak kuat. Terus kan banyak nih teman-teman yang kayak udah tidurnya pagi bangun-bangun jam 2 gitu. Habis itu kayak nggak ngapa-ngapain biar cepat buka puasa. Betul, gitu. Memang subhanallah nih anak-anak milenial ini ingat maghrib cuman bulan puasa. Ya, pokoknya kangen sama maghrib tuh kalau bulan puasa. Kapan maghribnya disebut terus maghrib anak muda nih kalau bulan puasa. Di luar bulan puasa nggak inget dia sama maghrib. Ya, artinya ada hadis Nabi, memang hadis Nabi bilang begini Niki Indra, hadis Rasul mengatakan wa naumuhu ibadah. Ya. Artinya tidurnya orang puasa itu dibilang ibadah. Hadis Rasul bilang tidurnya, tapi jangan jadi alasan puasanya tidur. Habis subuh tidur, bangun-bangun zuhur, habis zuhur tidur, bangun-bangun asar, habis asar tidur, bangun-bangun maghrib. Dia bilang sama anak, sama adiknya, sama bapaknya, Masya Allah puasa bapak hari ini nggak terasa. Ya bagaimana terasa, dia tidur terus. Ya, nah itu salah, tidur seperti itu. Boleh, jadi makna puasa itu merasakan lapar. Jadi makna puasa itu merasakan lapar. Jadi kalau kita tidur kan nggak terasa apa-apa. Tapi boleh nggak tidur? Ya boleh-boleh aja. Tapi bagaimana memaknai hadis Nabi yang mengatakan wa naumuhu ibadah? Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Misalnya kita duha nih,
Niki, Indra baca Quran, Masya Allah, pagi sholat duha, ketiduran, habisnya capek tidur. Nah, tidurnya dinilai ibadah. Ini baca Quran kagak, zikir kagak, tidur aja. Nah, itu yang kurang bagus ya. Itu kurang bagus. Kalau kita bicara puasanya sah atau tidak? Ya sah. Buat bicara puasanya sah gak? Selama dia tidak membatalkan hal yang membatalkan puasa, ya puasanya sah. Tapi sholat, misalnya jam 2 kan ada sholat duhur. Sholat, dia sholat tetap bicaranya sah. Tapi puasanya bermakna atau tidak? Cuman dapat ilernya aja. Karena tidur terus ya. Nah, terus kan kalau misalnya bulan Ramadan kan biasanya rekat dengan orang yang mau bayar sedekah, mau bayar zakat segala macam. Iya. Nah, terus kan sekarang kan ada banyak aplikasi-aplikasi online yang bisa memfasilitasi kita buat bayar zakat. Oke. Nah, itu hukumnya gimana? Kalau orang mau bayar zakat via online. Wah, ini pertanyaan bagus banget nih. Artinya begini, orang bayar zakat kan hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Bagi 8 asnaf. 8 begini ya. Ini kelebihan. 8. Artinya fakir, miskin, sabilillah. Pokoknya ada 8 sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi dilihat yang terdekat dulu tentunya. Wa atidha kurba haqqa. Kata Allah Subhanahu wa taala kan, subhanallah, kita nih punya keluarga. Mungkin kan tidak semua keluarga kita ini kan orang mampu. Boleh nggak kita kasih sama keluarga kita uang zakat? Boleh. Gitu. Jadi kita jangan mikirin yang jauh dulu. Lihat dulu keluarga yang terdekat, keponakan, misalnya bibi, paman, siapa aja yang intinya memang mereka itu termasuk 8 golongan yang di dalam Al-Quran. Misalnya termasuk fakir, kasih. Kalau termasuk miskin, kasih gitu. Jadi yang terdekat itu didahulukan, baru bisa berpindah tempat yang lain. Kalau bicara aplikasi, sebenarnya boleh saja. Kalau memang kita yakin itu tersalurkan, kan itu masalahnya. Kita kan kadang-kadang nggak tahu aplikasi-aplikasi yang ada itu tersalurkan benar atau tidak. Kalau memang tersalurkan benar, boleh. Akan tetapi dahulukan dulu kerabat. Misal ada musola terdekat kita, tanya sama musolanya orang kampung kita. Atau RT yang punya catatan-catatan, tanya sama RT setempat siapa nih kira-kira yang kurang mampu, yang memang mereka termasuk zakat. Saya rasa itu yang lebih afdol. Gitu. Itu yang lebih afdol yang kita berikan, baru kita ke orang lain, seperti itu. Kan banyak nih kalau orang-orang, apalagi orang yang saya kenal, banyak kalau misalnya pas habis imsak masih makan. Terus kadang-kadang pas azannya udah masuk, mereka udah sekali lagi deh minum gitu. Betul. Sekali lagi nih, banyak kan kayak gitu kan, habis subuh sekali lagi deh minum gitu. Betul. Cocok tuh ya. Emang kalau tanggung-tanggung itu nggak enak ya emang. Telan langsung ya. Jadi imsak itu apa sih makna imsak? Kata orang, oh imsak itu nggak ada. Arti imsak memang menahan, tapi menahan di sini maknanya litanbih. Apa itu litanbih? Untuk berhati-hati. Maknanya litanbih. Bukan berarti imsak itu sudah nggak boleh makan, nggak boleh minum. Jadi bahasa Arab itu luas. Makna imsak apa di sini? Litanbih. Ya. Jadi mengartikan jangan salah, imsak itu kan menahan. Puasa itu kan menahan, jadi menahan sesuatu yang membatalkan puasa. Terus apakah imsak disama dengan makna yang membatalkan puasa? Tidak. Makna imsak di sini berbeda, artinya litanbih. Untuk berhati-hati sudah menjelang adzan subuh. Jadi kalau sudah, jadi waktu tanbih ini, waktu imsak ini yang 15 menit kalau nggak salah ya, 10 menit atau 15 menit? 10 menit. Itu masih boleh makan nggak? Masih. Masih boleh minum nggak? Masih. Oh, sisa nih kolak, makan ya. Sisa gorengan anak-anak, makan, nggak apa-apa, masih boleh. Tapi dilihat, hati-hati. Maksud waktu tanbis itu pergunakan misalnya buat berwudu, buat bersih-bersih, buat sikat gigi. Nah, ketika kita sudah ketelan di sini, adzan, telan atau tidak? Buang. Jadi semampunya kita buang. Nggak boleh kita telan karena udah adzan. Sudah batasnya. Kadang-kadang kan maaf ya. Yang ngerokok nih, tanggung. Wah, tinggal dikira adzan. Terus disedot sama. Nah, itu yang tidak boleh. Artinya kalau memang sudah waktunya adzan, stop semuanya, nggak ada yang ada di sisa mulut, dia harus keluarkan, tidak boleh dia telan gitu. Kalau dia sengaja kan batal puasanya, nggak sah dia punya puasa. Oke. Sama juga tadi yang kumur-kumur, ya. Artinya lukhufu fami shaim atyabu minallahi min rihil misik. Artinya bau mulutnya orang yang berpuasa indallah, bukan sesama kita. Kalau sesama kita pakai masker sendiri aja kita pusing baunya, ya. Artinya indallah, menurut pandangan Allah lebih harum dari bau misik.
Jadi kalau kita hilangkan dengan bau-bau yang wangi-wangi itu, hilang di indallah fadilahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita sikat gigi, nggak dilarang, bersih-bersih. Misalnya tadi waktu imsak, nah silakan sikat gigi apa sekali, bersih-bersih, kumur-kumur, pakai pewanginya 3 botol misalnya kan. Habis itu biarkan duha sampai zuhur. Artinya sebelum makruh, sebelum zuhur itu tidak dimakruhkan, tapi kalau sudah zuhur tidak boleh. Sama juga boleh tambahan kan? Boleh. Hukum kumur-kumur lagi berwudu. Nah, jangan jadi alasan nih anak milenial kumur telan-telan dikit-dikit misalnya. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi kumur-kumur berwudu siang hari bulan Ramadan, kalau dia sampai apa gargar kemarin namanya? Gargal ya, itu makruh ya, makruh. Tapi kalau sampai ketelan batal puasanya. Jadi kumur-kumur hanya sekitar gigi saja, kemudian dia bulang. Atau kalau takut ketelan di bibir saja. Di bibir seperti itu. Jadi sampai di... Ya, karena kan kumur-kumur dalam wudhu itu kan bukan sesuatu yang wajib, sesuatu yang sunnah. Tidak boleh. Silakan. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak milenial. Ada lagi Indra? Itu aja dari kita. Mungkin pesan terakhir dari Habib buat semua yang menonton NWIP ini di Ya, bulan Ramadan. Pesannya nih cuman satu aja, nggak banyak-banyak. Alhamdulillah nih. Pertama buat Niki sama Indra, alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi contoh juga buat yang lain. Masih muda, punya kerjaan, tapi tetap juga untuk melakukan ibadah seperti bikin majelis ta'lim ini kan nggak gampang. Seminggu sekali kita majelis, kita bikin kajian wajib dan sunnah. Nah ini juga bisa jadi contoh, bukan berarti bikin kajian, oh kita sok pintar, sok alim. Tidak, orang itu pengen bagus untuk kedepannya lebih bagus lagi, itu kan sangat dianjurkan dalam agama. Kita baik, artinya untuk kedepannya lebih baik lagi kan sangat dianjurkan sama ajaran agama. Jadi pesan buat anak-anak milenial, gaul, silahkan gaul, ya, silahkan bergaul sebagus-bagusnya pengen bergaul, tapi tetap pergaulan kita sesuai syariat. Bukan berarti agama ngikutin pergaulan, tapi pergaulan harus mengikutin agama Allah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin insya Allah contohnya makin banyak yang hijrah kan. Ketika kita jadi contoh orang itu, pahala kita tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus mengalir jadi amal jariah kita. Jadi mudah-mudahan Niki, Indra pertahankan terus, dan kita sambil ini kan acara mengajak berdakwah. Jadi mudah-mudahan orang yang menonton pun turut penggemar Niki, Indra, jadi ikut hijrah, cinta Allah, cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Masya Allah. Terima kasih Habib, dan terima kasih semuanya sudah menonton episode hari ini. Selamat berpuasa. Bye. Opa gitu loh. Sumpah naksir banget sama Opa. Oh iya. Opa juga naksir sama Opa ya Opa? Iya, iya. Sebelah sini ambil. Opa. Ini piringnya aja. Ini pempek mana?